Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidna iman, Rabbi zidna ilman, wa rizqan halalan tayyiban katsiran, wa amalan mutaqabbalan. Fafahamnaha Sulaimana wa qulan ataina hukma wa ilma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajmain wa man kita bi ihsan ila yaumiddin. Mudah-mudahan kita mendapatkan salawat beliau di yaumil qiyamah kelak insyaallah. Insyaallah pada channel Khairul Serba-Serbi ini kita akan membahas Nabi Sulaiman dan semut. Di dalam surah An-Naml ayat yang ke-18 dan ke-19 bagaimana artinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, yakni mereka di sini adalah Nabi Sulaiman dan tentaranya, yang terdiri dari Nabi Sulaiman, tentaranya, bangsa jin, bangsa manusia, dan binatang-binatang pada waktu itu. Hingga apabila mereka, Nabi Sulaiman dan tentaranya, sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum dengan sedikit tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa. Nah, Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Rabbana, ya Rabbi, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Quran surah An-Naml ayat 18 dan 19. Dari sini marilah kita berusaha untuk menggali lebih dalam dan memaknai. Mari belajar dari percakapan ini, dari pertemuan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan semut, yang mana dari semut ini tidak jauh beda dengan kehidupan manusia. Berikut merupakan sebagian hal yang menarik dan menakjubkan dari semut. Di antaranya adalah semut ini memiliki kecerdasan dan kekuatan. Nah, di antara kecerdasannya, di dunia semut, dia juga di sana ada yang namanya pertanian, ada namanya peternakan, ada yang namanya sains bangunan, dan lain sebagainya. Jadi semut ini Allah anugerahkan memiliki otot yang kuat, sehingga dia mampu mengangkat beban di atas fisiknya. Nah, fisiknya kecil berlipat-lipat ganda. Kalau kita mudahkan, kita contohkan, ketika semut beratnya mungkin 1 on, dia mampu mungkin mengangkat lebih dari 1 on, 2 on, 3 on, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, jadi maknanya apa? Bahwasanya semut Allah kasih anugerah kekuatan untuk senantiasa mampu mengangkat kekuatan di atas kondisinya gitu. Nah, semut juga memiliki keahlian
di dalam beberapa bidang, sehingga di antaranya juga dia mampu pandai di dalam ahli perang. Jadi semut ini suka berperang di dalam kaumnya. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu di sini yang menarik mungkin kita kaji lebih dalam, bagaimana respon Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendapatkan semut, ketika bertemu dengan semut. Di sini lebih kita fokuskan lagi doa beliau. Allah takdirkan beliau bertemu dengan semut dan tentaranya, dan ketika itu juga spontanitas Nabi Sulaiman alaihissalam, spontanitas mendengar kondisi ini, keadaan ini, dan spontanitas itu juga dia berdoa. Nah, doa ini yang mungkin yang senantiasa kita usahakan, sebagaimana artinya lebih kurang, ya Rabbku, ya Allah, beri aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu. Jadi ini Nabi Sulaiman alaihissalam senantiasa meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, beri hamba ilham untuk senantiasa mensyukuri. Jadi bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Bagaimana cara bersyukur? Nah, di antaranya apapun yang Allah beri nikmat, kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika Allah beri kita nikmat mata, bagaimana mata ini kita melihatkan apapun yang dihalalkan oleh Allah, yang baik-baik saja, yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, kalamullah, dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Nah, begitulah cara kita bersyukur. Dan kepada idola ibu bapakku, jadi bagaimana kita mensyukurinya? Mendoakan kepada orang ibu bapak kita doa yang baik-baik. Kita mendoakan senantiasa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini cara kita bersyukur, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan pada orang tua kita, Allah titipkan kepada orang tua kita. Dan untuk mengerjakan amal soleh yang kau ridhoi. Nah, ini dia poinnya. Bagaimana dengan nikmat Allah, setelah kita bersyukur, kita harus beramal soleh yang Allah ridhoi. Jadi apapun fasilitas yang Allah berikan kepada kita, marilah kita syukuri. Setelah kita syukuri, marilah kita gunakan fasilitas itu untuk senantiasa berbuat kebaikan, beramal soleh. Apa itu beramal soleh? Yani berbuat kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan di dalam Al-Quranul Karim. Contohnya yang wajib-wajib, sholat wajib 5 waktu, berbakti kepada orang tua, berusaha untuk bertanggung jawab dengan amanah yang telah dibebankan kepada kita, berusaha untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang telah kita miliki, mengkaji-kaji ayat-ayat kauniyah alam semesta ini, mengkaji ayat kauliyah yakni Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah. Kita kaji, kita tadaburi, kita pahami, sehingga menciptakan kita berbuat kebaikan-kebaikan. Nah, inilah cara untuk senantiasa beramal soleh. Dan dosa juga untuk menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah. Dosa kecil, dosa menengah, dan dosa besar. Ini menandakan bahwasanya kita bersyukur kepada Allah dan berusaha untuk senantiasa beramal soleh, berbuat kebaikan. Nah, yang Allah ridhai. Dan endingnya, ujungnya, apa harapan kita? Apa harapan Nabi Sulaiman yang dicontohkan di sini adalah, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu. Nah, kita meminta kepada Allah, ini Nabi Sulaiman meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalaluh, yakni memasukkan dengan rahmat Allah ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Jadi kita mintakan kepada Allah bahwasanya mudah-mudahan Allah masukkan kita seperti contohnya Nabi Sulaiman ini ke dalam hamba-hamba yang soleh. Ini maknanya apa? Bahwasanya kita juga berusaha untuk istiqomah. Baik istiqomah di dalam berdoa, karena kita tidak memiliki kekuatan kecuali dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuasaan kecuali kekuatan dari Allah. Semua ini adalah titipan dari Allah. Semua ini adalah titipan dari Allah.
Sehingga bagaimana titipan ini tentu kita gunakan untuk senantiasa berjuang, senantiasa menegakkan, senantiasa mengerjakan amal soleh yang Allah ridhoi, yang Allah tetapkan, yang telah Allah gariskan. Kita juga berusaha menambah amal-amal yang sunnah. Contohnya, setelah sholat 5 waktu yang wajib, ada nama sholat rawatib mu'akkad, sholat rawatib ghairu mu'akkad. Mari kita sempurnakan dari hari demi hari. Setelah itu, sholat sunnah berikutnya adalah ketika ada waktu duha, kita berusaha semampu kita sholat duha. Mungkin 2 rakaat kita mulai, sudah istiqomah 1 minggu, kita tambah lagi 4 rakaat. Sudah istiqomah 2 minggu, kita tambah lagi menjadi 8 rakaat. Sudah istiqomah 8 rakaat, kita tambah lagi menjadi 12 rakaat. Nah, setelah Allah mudahkan kita beramal soleh 12 rakaat salat duha, kita mintakan kepada Allah agar ini Allah mudahkan senantiasa kita jalankan hingga akhir hayat kelak. Hingga kita dijemput kepada Allah, hingga kita kembali kepada Allah. Begitu juga setelah bagus sholat duha kita mintakan kepada Allah bagaimana kita melakukan yang namanya sholat tahajud. Ini sholat tahajud termasuk sholat yang diwajibkan hanya kepada Rasulullah SAW untuk dirinya sendiri. Tetapi bagi umatnya tidak diwajibkan. Kenapa? Karena memang sholat tahajud ini sholat yang paling tinggi keutamaannya di antara sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kenapa? Dikarenakan memang tingkat kesusahannya jauh lebih tinggi. Nah, jadi untuk melakukan sholat tahajud ini memang tingkat kesusahannya jauh lebih tinggi. Sehingga wajar imbalannya, wajar balasannya itu jauh lebih baik. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk senantiasa mengerjakan sholat tahajud. Mungkin sebulan sekali, kalau Allah mudahkan, alhamdulillah. Yang jelas kita berniat. Mungkin sebulan 2 kali, alhamdulillah. Mungkin sebulan 3 kali, atau mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali. Alhamdulillah, kita syukuri kepada Allah. Karena ini adalah sholat yang berat. Sehingga suatu saat Allah mudahkan kita istiqomah semampu kita. Yang jelas sebelum tidur kita niatkan, ya Allah, saya ingin sholat tahajud. Kalau Allah mudahkan bangun, alhamdulillah. Tapi kalau belum berniat terus. Mudah-mudahan insya Allah Allah mudahkan kita untuk senantiasa melakukan sholat tahajud insya Allah. Nah, oleh karena itu pertemuan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan semut ini memberi hikmah kepada kita manusia, bahwasanya Allah ciptakan terlebih dahulu sebelum manusia ini adalah bumi dan seisinya. Sebelum Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, tentu di sana sudah ada kehidupan zaman dahulu. Nah, di situ juga sudah Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang terlebih dahulu. Sehingga ketika Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Siti Hawa diturunkan ke bumi, sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi dan isinya ini untuk Nabi Adam alaihissalam beserta anak cucunya, yakni kita manusia. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik, hidayah, inayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, seperti doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan juga Allah wafatkan kita insya Allah di dalam golongan orang-orang senantiasa berbuat kebaikan. Mudah-mudahan juga Allah senantiasa beri kita kenikmatan untuk senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan, dan Allah beri tanamkan kejelekan, kebencian ke dalam hati kita, pikiran kita, lisan kita untuk berbuat kejelekan dan dosa. Mudah-mudahan Allah beri kita nikmat hidup di dunia ini, Allah beri kita nikmat hidup di kubur kelak, dan insya Allah semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Baik, pertemuan kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pertemuan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.